Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penguji UKIN, yang terhormat Kepala Yayasan Pondok Pesantren Syekhona Khalil, yang terhormat Kepala Sekolah MTS Syekhona Khalil. Perkenalkan, nama saya Wulandari, Sarjana Agama Islam, Guru Akidah Akhlak di MTS Syekhona Khalil, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Sahada Padang Sidimpuan tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang adab bermedia sosial pada kelas 8 semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan menggunakan Problem Based Learning atau PBL. Marilah kita bersama-sama menyaksikan video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Nah, baik. Untuk kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama. Ayo ketua kelas silahkan dibimbing doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Ajwa Mejaluna, Ai Alifah, Alfia Rahma, Amanda Rizky, Amelia, Carmila, Masnia, Mesha, Aprilia. Hadir semua ya, sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kita akan belajar tentang adab bermedia sosial. Ada yang tahu apa sih media sosial itu? Nah, iya, apa media sosial? Media sosial adalah suatu media daring atau dalam jaringan yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial. Pintar. Ada yang tahu nggak apa sih jenis-jenis media sosial? Apa contohnya jenis-jenis media sosial? Apa? WA, apalagi? TikTok, apalagi? Baik, kali ini kita akan belajar tentang adab bermedia sosial sama dampak positif dan negatifnya. Tujuannya apa sih tujuan mempelajari itu? Yang pertama, menampilkan sikap spiritual dari pengalaman belajar adab bermedia sosial. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan dari pengalaman belajar adab bermedia sosial. Yang berikutnya, mengidentifikasi dampak positif dan negatif bermedia sosial. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menerapkan profil Pancasila, yaitu dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu wajib, yaitu menghendingkan cipta ciptaan Truno Prawit. Seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara, nan gugur remaja diriban bendera, bela nusa bangsa. Kau kenang wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita.
merdeka. Baik anak-anak, Ibu akan ngetes tentang konsentrasi kalian. Kalian konsentrasi atau enggak, ngantuk apa enggak, teklak-tekluk atau enggak, nunduk atau tidak, fokus atau tidak. Baik, kalau Ibu angkat tangan 1 berarti tepuk 1. Kalau Ibu bilang angkat tangan 2 tepuk 2. Kalau 3 3. Oke. Ibu di tengah ini biar kelihatan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang adab bermedia sosial. Yang pertama adalah dampak positif media sosial. Apa saja sih dampak positifnya? Yang pertama adalah mempermudah komunikasi dan informasi. Jadi dulu sebelum ada media sosial, kita susah, paling bisanya berkirim surat. Itu pun kadang sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Tapi sekarang bahkan bukan hitungan jam lagi, hitungan detik, sudah tahu saya di sini, saya lagi ini, saya ini. Nah, paham? Paham. Berikutnya adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Menambah wawasan dan pengetahuan. Sekarang apa yang tidak ada di Google? Semuanya ada. Bahkan mau buat kue, mau masak, mau cantik, mau pasang gigi, ada semua. Bahkan lagi sakit perut, obatnya apa? Ada juga. Paham? Paham. Berikutnya adalah sarana dakwah dan penyebaran nilai-nilai kebaikan. Nah, kalau dampak positifnya itu adalah saran dakwah. Jadi dulu kita mau dengerin ustadz-ustadz ceramah, kita harus datang, ya enggak? Kita harus berantri, bayar tiket. Kadang-kadang kita harus kenal orang dalam dulu, baru kita bisa di depan dengerin ceramah. Sekarang enggak? Buka TikTok, buka Facebook, buka snack video, sudah bisa ngelihat ceramah. Terserah, bahkan kalian bisa mendengarkan ceramah yang dari Arab Saudi, India, Cina, bahkan dari mana-mana dengan hanya bermedia sosial. Lebih gampang atau tidak? Nah, berikutnya membangun jaringan sosial dan profesional. Nah, membangun jaringan itu contohnya kita berteman. Maksudnya dari kita bisa berteman dengan siapapun, orang India, orang Cina, orang Batak, orang Hindu, orang Buddha, pokoknya bermacam-macam. Nah, itu adalah dampak positifnya. Kira-kira dampak negatifnya banyak atau tidak? Banyak. Oke, kita lihat. Apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama, menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Sering nggak kita dengar ada hoax kayak gitu? Sering ya. Kayak misalnya contohlah artis-artis yang sering kita lihat harusnya tidak begini jadi begini, ya enggak? Baru diklarifikasi ataupun apa. Terus mengujarkan kebencian. Contohnya mengujarkan kebencian tuh kayak gini. Artis ini begini ya, artis ini begini ya. Katanya yang lain, terangkatlah akhirnya, iya ini begini-begini. Padahal belum tentu benar. Itu namanya hoax. Kemudian kecanduan dan mengganggu produktivitas. Benar. Coba kamu lihat gambar berikut. Ini anak-anak sekolah. Nah, yang itu. Nah, yang sebelah sana, kecanduan nggak? Terlalu dekat nonton, entah yang kecil, yang besar, sekarang banyak. Bahkan sampai ada beberapa siswa-siswi kasusnya yang mondok itu, kenapa orang tuanya mondok kan? Itu dikarenakan mamanya sudah angkat tangan, bapaknya sudah angkat tangan, anaknya main HP terus di rumah. Itu dampak negatif. Nah, kemudian perundungan bullying, coba lihat. Nah, di video, ini loh lagi ini loh jelek. Oh, ini loh, coba lihat ini. Lihat nih, dia jelek. Nah, coba lihat contohnya seperti itu. Nah, paham ya? Kemudian melalaikan ibadah dan tanggung jawab. Benar nggak? Nanti tunggu dulu, masih jam 12:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga iqomah.
main tetap game, FIF, apapun itu, atau kalian lagi ngonten, atau main TikTok, atau Facebook, atau apalah DM sama teman, tahu-tahu Allahu Akbar, loh, sudah azan lagi ya, dilihat jam sudah asar. Ada nggak yang begitu? Nah, jujur, di antara kalian ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Nah, angkat tangan yang alasan orang tuanya memondokkan kalian. Siapa ya? Nah, coba apa alasannya orang tuamu mondokkan kamu, Anggun? Apa alasannya? Malas apa? Malas bersih-bersih, main HP terus. Punya HP sendiri? Punya HP sendiri. Kenapa malas bersih-bersih? Karena ada HP. Karena ada HP, mainan HP terus. Main apa? TikTok. Ini salah satunya. Jadi salah satunya semuanya sama sekarang, nggak guru, nggak apa, kecuali disiplinnya memang tinggi. Terus dia dikejar-kejar waktu harus ini harus itu. Insya Allah dia baru belalakan, baru bekerja dengan baik, ya nggak? Ya. Kemudian adab menggunakan media sosial. Yang pertama adalah menyebarkan kebaikan dan informasi yang benar. Nah, contohnya informasi nih. Untuk kelas 3, 2, dan 1 bahwasanya hari Senin dan hari Selasa libur dikarenakan tanggal merah. Terus tidak menyebar kebencian atau fitnah. Janganlah, nggak boleh kita fitnah-fitnah orang, ya nggak? Nggak boleh. Kemudian berpikir sebelum membagikan suatu, dipikir dulu, ini benar nggak ya? Ini kalau misalnya aku WA, misalnya Alfi, aku WA Alfi, kira-kira menyinggung perasaannya nggak ya? Kira-kira kalau misalnya aku begini marah nggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian menghindari debat yang tidak bermanfaat. Ini sering terjadi di WA grup. Ya enggak? Berdebat tidak jelas kan? Alasannya inilah itulah. Sebenarnya gini, di WA atau di Facebook atau di Messenger kadang-kadang intonasinya itu padahal sebenarnya dia nggak marah, tapi karena kita yang baca dalam keadaan marah, jadi ikut marah. Iya nggak apa enggak? Iya. Contohnya nih, Assalamualaikum Wulan, lagi ngapain? Nah, terus ada captionnya tersenyum, bagus kan? Coba captionnya marah. Marah nggak? Marah. Oh ini marah, ini apa ini? Nah seperti itu. Oke, terakhir kesimpulan. Jadi media sosial bisa membawa manfaat atau mudarat. Berikutnya, gunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya, terapkan adab Islam dalam setiap aktivitas bermedia sosial. Yang terakhir, jadikan media sosial sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, baik anak-anak, kali ini Ibu akan membagikan LKPD. Ada yang tahu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Baik. Setelah ini kita akan mengelompokkan jadi 2 kelompok. Nanti LKPD-nya dibaca-baca. Ada yang untuk tugas bersama, ada yang tugas sendiri. Tugas bersama dikerjakan bersama. Tugas sendiri dikerjakan sendiri. Kelompok sana boleh tuh dibagi sudah kelompoknya disusun jadi satu. Gak apa-apa jadi satu aja. Ayo. Baik anak-anak, karena Ibu sudah membagikan LKPD untuk kalian, silahkan kalian bekerja sama dengan teman-temannya satu kelompok. Ini kelompok A, yang ini kelompok B. Ya silahkan dikerjakan. Susah nggak? Iya dijelaskan di depan. Nanti maju ke depan ya dijelaskan ya. Ada yang susah nggak? Dibaca dulu LKPD-nya, terus LKS-nya boleh. Media sosial yang sering terjadi di kalangan remaja. Apa coba negatif? Tadi kan Ibu sudah jelaskan. Kira-kira apa?
Kalian jangan sampaikan. Ayo. Ada yang sudah selesai? Bisa dipresentasikan kelompok A, kelompok B. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke. Kalau sudah siap presentasi, boleh kelompok A dulu silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok A akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, sebutkan 3 dampak negatif media sosial yang sering terjadi di kalangan remaja. Di kalangan remaja sering terjadi dampak negatifnya ialah lebih mementingkan diri sendiri, tergantikannya kehidupan sosial, dan sering kecanduan. Yang nomor 2, apa saja adab yang perlu diterapkan saat menggunakan media sosial menurut Islam? Adapun menurut Islam, adab yang perlu dilakukan ketika bermedia sosial adalah meliputi tabayun atau menyampaikan informasi dengan benar, menjauhi ghibah, fitnah, dan suudzon. Yang ketiga, mengapa penting melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi? Jawabannya adalah agar tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak benar. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Tepuk tangan. Berikutnya adalah kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk mewakilkan kelompok B. Oke, jadi hasil diskusi saya dan kelompok saya yaitu 1. Sebutkan 3 dampak negatif media sosial yang sering terjadi di kalangan remaja. 1. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. 2. Tergantikannya kehidupan sosial. 3. Terjadinya perjudian online. Pertanyaan yang kedua, apa saja adab yang perlu diterapkan saat menggunakan media sosial menurut Islam? Jawaban kami adalah 1. Tidak meninggalkan tanggung jawab ibadah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyampaikan informasi dengan benar. 3. Menggunakan dengan teliti dan tidak untuk memfitnah orang lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa penting melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi? Jawabannya adalah agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya munculnya hoaks, penipuan, dan terjadinya pornografi secara tidak langsung. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, baik. Apakah boleh kecanduan bermain sosial tetapi dengan hal yang positif? Boleh nggak sih kecanduan bermedia sosial dengan hal-hal yang positif? Menurut kalian boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi menurut Ibu nggak nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena positif boleh. Yang hal positif kita dengerin ceramah apa, tapi kan tetap kita harus tahu waktunya sholat, waktunya makan. Yang namanya kecanduan itu adalah orang yang terus-terusan tanpa kenal waktu. Itu namanya kecanduan. Jadi walaupun itu hal positif, itu tetap tidak boleh yang namanya kecanduan. Paham? Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Silahkan. Bu, laptop itu termasuk media sosial apa tidak? Laptop termasuk media sosial. Kenapa? Karena di laptop itu kita bisa buka WA, TikTok, YouTube, bahkan kita bisa mengirim blog atau visual kita bisa mengirim di sana. Paham? Paham. Anak-anak, di kertas ini ada juga soal untuk tugas PR kalian silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Bagaimana perasaan kalian belajar ada dari media sosial? Senang atau enggak? Senang. Apa senang? Mendapatkan ilmu. Jadi mengetahui ya.
Media sosial juga punya Adab. Pernah nggak berpikir kalian ternyata bermedia sosial ada adabnya? Tidak. Pernah kan? Ya. Pasti mikirnya adab itu biasanya kalau sekolah, kalau apa baru ada adab. Ternyata bermedia sosial juga ada Adab. Baik, yang terakhir yaitu kita akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dampak positif dan dampak negatif. Positifnya adalah kita lebih dekat dalam menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Terus belajar lebih mudah. Terus informasi lebih cepat didapat. Negatifnya apa? Kita bisa kecanduan, ada hoax. Terus sekarang apa? Judi online, penipuan online. Nah, terus adabnya bagaimana? Nah, sebelum kita kirim WA, sebelum kita kirim Messenger, Instagram, atau kita mau julid, mau apa itu dipikirkan dulu, ditabayun dulu. Paham? Paham. Baik. Baiklah, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Silahkan bukunya dirapikan, ketua kelas memimpin doa pulangan. Ayo dirapikan kembali. Sudah? Untuk kalian tetap semangat, selalu berpikiran positif, bermedia sosial dengan baik. Jangan lupa bantu orang tua. Sikap hormat kepada kedua orang tua. Karena kalian di pondok pesantren maka bersikap hormat kepada guru. Silakan ketua kelas pimpin doa. Para teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima lamtana rabbi alimna la yaqauna rabbi fatina wa alana wa Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat diri sendiri.